Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari TKP Rumah Saguling dan Duren 3 usai peninjauan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan segera bergabung bersama Nisrina Kirana dan Diandra Mukni. Kita akan ke Diandra terlebih dahulu. Diandra, bagaimana kondisi rumah dinas Duren 3 usai ataupun pasca peninjauan yang dilakukan oleh Hakim? Baik, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Pada sore hari ini memang nampak untuk di rumah dinas Duren 3 sudah nampak sepi. Tadi memang peninjauan dilakukan dari pukul 14.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.40 waktu Indonesia Barat di rumah dinas Duren 3 oleh Majelis Hakim, yang mana didampingi juga oleh belasan tim dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari kelima terdakwa, yaitu mulai dari terdakwa Ferdi Sambo, PC, lalu juga Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Pada hari ini, Majelis Hakim pertamanya atau diawali dengan meninjau di rumah Saguling, yaitu rumah pribadi dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, lalu baru dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke rumah dinas Duren 3 karena memang lokasinya ini tidak terlalu jauh. Dan Majelis Hakim beserta rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, dan pertama langsung mengecek yaitu lokasi dari CCTV yang berada di depan rumah dinas, yaitu tepatnya di dekat pos Satpam. Lalu selanjutnya Majelis Hakim beserta rombongan langsung masuk ke rumah dinas Duren 3 untuk mengecek, yaitu pertama mengecek di kebun atau di taman yang ada di rumah dinas ini, melihat di mana terakhir kali Yosua ini terlihat, yang mana terekam juga di CCTV yang ada di pos Satpam. Lalu selanjutnya Majelis Hakim beserta rombongan masuk ke rumah dinas Duren 3 untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di dalam TKP itu seperti apa, lalu juga melihat bagaimana di ruang makan, ruang kerja, lalu ruang tamu, serta kamar tidur yang mana saat itu dihuni oleh PC di lantai atas atau di lantai 2. Lalu juga tadi dari Majelis Hakim setelah melakukan peninjauan, yaitu sekitar 30 menit lamanya, mereka langsung keluar dari rumah dinas Duren 3 dan langsung meninggalkan lokasi tanpa memberitahukan atau tanpa menyampaikan pernyataan apapun kepada kawan-kawan media. Dan diberitahukan juga sebelumnya oleh Humas PN Jakarta Selatan, yaitu Bapak Juyanto, dinyatakan bahwa untuk peninjauan atau pengecekan hari ini sebetulnya hanya untuk pengecekan tempat saja, di mana hakim atau majelis hakim di sini ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi sebetulnya dari tempat kejadian tindak pidana ini dilakukan, lalu juga untuk meyakinkan atau menambah keyakinan dari hakim soal dari lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana, apakah memang betul di rumah dinas Duren 3 ini. Lalu juga tadi kami juga sempat mewawancarai dari pihak kuasa hukum, baik dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Begitu, Fitri. Oke, Diandra, untuk hakim sendiri tidak menyampaikan keterangan apapun kepada awak media. Nah, bagaimana dengan kuasa hukum Ferdi Sambo? Apakah sempat menyampaikan keterangannya usai hakim melakukan peninjauan di Duren 3? Baik, Fitri, untuk kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yaitu tadi ada Arman Hanis dan juga Febri Diansyah, mereka memang sempat memberikan pernyataan kepada awak media, di mana untuk Arman Hanis ini menyatakan bahwa untuk majelis hakim diminta atau diharapkan memiliki pandangan bahwa PC atau Putri Chandrawati ini memiliki posisi yang mana ia tidak melihat dan juga tidak mengetahui adanya penembakan atau kejadian penembakan terhadap Yosua, karena saat itu PC berada di lantai 2, di lantai atas, yang mana dia saat itu ada di kamar. Dengan demikian juga ia tidak mengetahui adanya kejadian tersebut dan tidak melihat kejadian tersebut. Dan dari pihak Arman Hanis atau dari pihak terdakwa PC ini mengharapkan bahwa hakim dapat bertindak objektif berdasarkan apa yang dilihat di dalam lokasi TKP ini. Lalu juga dari Febri Diansyah tadi juga sempat menjelaskan beberapa hal tentang apa saja yang dilakukan pada hari ini, tepatnya pada peninjauan langsung oleh majelis hakim dari PN Jakarta Selatan, di mana tadi Febri Diansyah sempat mengatakan untuk hari ini di rumah Saguling tadi Febri Diansyah menyatakan bahwa apa-apa saja yang dicek merupakan yang ada di lantai 3 Saguling. Lalu untuk di Duren 3 ini adalah terkait dengan letak-letak CCTV dan juga bagaimana letak dari denah
di Duren 3 ini yang mana disesuaikan oleh denah yang sudah diterima atau yang digambarkan berdasarkan fakta persidangan yang sudah berlangsung. Demikian, Fitri. Diandra, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, dari Duren 3 kita akan bergeser ke Saguling. Nisrina, apa saja spesifiknya yang dicek ataupun diperiksa hakim di lokasi, dan apakah kalau tadi di Duren 3 hakim tidak memberikan keterangan kepada awak media, bagaimana ketika hakim pasca melakukan peninjauan di rumah Saguling, apakah kemudian sempat memberikan keterangan? Iya, Fitri dan juga pemirsa, tadi kita tahu bahwa sudah berlangsung pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, para jaksa penuntut umum dan juga para kuasa hukum dari kelima terdakwa terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yaitu kuasa hukum dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf. Dan tadi dalam pemeriksaan setempat itu dilakukan di dua lokasi. Pertama adalah Saguling, rumah pribadi dari Verdi Sambo. Adapun yang diperiksa oleh majelis hakim di rumah pribadi dari Verdi Sambo ini tentunya terkait dengan peristiwa sebelum penembakan terhadap Brigadir Yosua di Duren 3 ataupun di rumah dinas Verdi Sambo, sehingga ini kita tahu bersama bahwa di lantai 3 rumah pribadi dari Verdi Sambo, yaitu di rumah Saguling, ini tempat Verdi Sambo di tanggal 8 Juli 2022 menanyai para ajudannya, yaitu Riki Rizal dan juga Eliezer. Yang pertama adalah menanyai Riki Rizal terkait dengan kesanggupannya untuk menembak atau menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Riki Rizal menolak, kemudian Verdi Sambo meminta Riki Rizal untuk memanggil Eliezer dan ditanyai juga terkait dengan hal yang sama, dan jawaban Eliezer saat itu adalah siap laksanakan. Selain hal terkait dengan di lantai 3 tersebut, yang tadi juga dilakukan pemeriksaan adalah letak tangga yang digunakan oleh Eliezer untuk menuju dari lantai bawah ke lantai 3 pada saat dilakukan pemanggilan oleh Verdi Sambo, dan juga ini terkait dengan CCTV yang ada di rumah Saguling, karena diketahui berdasarkan fakta yang terkuak di dalam persidangan bahwa ternyata ini ada CCTV di masing-masing lantai yang ada di rumah Saguling, yaitu di lantai 1, 2, dan 3. Dan meski demikian memang belum dapat dipastikan sebetulnya apa-apa saja detail yang tadi dilakukan pemeriksaan dan juga ditinjau oleh majelis hakim, karena tadi pemeriksaan yang dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Raya Saguling ini berlangsung secara tertutup, dan usai melakukan pemeriksaan yang berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit, hakim ketua juga tidak menyampaikan pernyataan. Ini langsung menuju ke lokasi kedua, yaitu di Duren 3, tempat penembakan terhadap Brigadir Yosua yang jaraknya sekitar 500 meter, sehingga ditempuh oleh hakim ketua dan juga rombongan lainnya menggunakan atau berjalan kaki begitu. Dan untuk situasinya saat ini di sekitar kawasan atau di rumah pribadi Verdi Sambo terpantau sudah lengang, tidak nampak adanya penjagaan seperti pada saat dilakukan peninjauan tadi yang nampak puluhan personil kepolisian melakukan penjagaan di sekitar rumah pribadi. Namun saat ini sudah kosong, begitupun juga dengan awak media yang satu persatu sudah meninggalkan lokasi. Dan saat ini juga sudah steril lokasinya. Untuk sementara demikian, Fitri. Nisrina Kirana dan juga Diandra Mukni, terima kasih atas laporan teman-teman dari lapangan.